Ini adalah salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Setelah Denun pertama berhasil membuat para penonton selalu terbayang oleh sesosok iblis Palak, yang sepertinya Palak tak akan pernah bisa mati sebelum dunia berakhir. Mengingat film Denun 2 yang akan rilis besok pada Rabu 6 September 2023, di sini Mimin akan mencoba untuk mengingatkan kembali kepada kalian bagaimana alur cerita Denun yang pertama. Karena Denun yang kedua ini adalah lanjutan atau sequel dari Denun yang pertama. Jadi pastikan kalian harus nonton video ini guys, sebelum kalian nonton film Denun yang kedua di bioskop. Dan sebelumnya juga Mimin sudah pernah upload konten Denun yang pertama. Namun karena ada sedikit permasalahan, terpaksa Mimin harus mengeditnya kembali. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Kisah ini berlatar di tahun 1952 di sebuah biara Saint Carla, Rumania. Di malam yang sunyi, terlihat dua orang suster berjalan di sebuah lorong. Mereka sedang menuju ke salah satu ruangan yang terkunci, di mana pintu ruangan tersebut tertulis bahwa Tuhan berakhir di sini. Kedua suster itu terlihat begitu sangat ketakutan ketika mencoba yang akan membuka pintunya. Namun suster lain mengatakan tidak ada pilihan lain selain mereka harus memasuki ruangan tersebut sembari dia memegang sebuah kunci. Salah satu suster memasuki ruangan itu, sementara suster Victoria menunggu di luar sambil memanjatkan doa kepada Tuhan, meminta perlindungan semoga tidak terjadi apa-apa. Diketahui tujuan mereka memasuki ruangan tersebut untuk mengambil relik atau darah Yesus yang selama ini tersimpan di sana. Namun untuk menuju ke tempat itu mereka juga harus berhadapan dengan iblis Palak. Lalu tak lama terdengar suara jeritan dari arah ruangan yang gelap. Suster itu kembali dengan keadaannya yang sudah terluka parah. Dia meminta kepada suster Victoria untuk mengambil kuncinya dan segera pergi dari sana. Suster itu berkata kalau si iblis yang akan mencoba untuk keluar. Suster meminta kepada Victoria untuk segera pergi sebelum si iblis merasuki ke dalam tubuh suster Victoria. Suster Victoria pun segera pergi setelah melihat dia yang ditarik oleh si iblis. Suster bersembunyi di salah satu kamar lalu menguncinya. Namun semuanya sudah terlambat. Tak lama pintu yang terkunci terbuka dengan sendirinya. Suster Victoria tahu kalau dia sudah tidak akan bisa lari lagi dari kejaran iblis Palak. Suster Victoria lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada tubuhnya yang digunakan sebagai tempat baru oleh si iblis. Do the sin I'm about to commit. Di pagi harinya, seorang pria bernama Prenci. Prenci adalah warga lokal yang tinggal tidak jauh dari biara. Dia yang biasa mengantar bahan makanan untuk para biarawati di sana. Namun pada saat itu dia dikejutkan melihat mayat suster Victoria yang sudah tergantung. Adegan berpindah ke Vatikan Roma. Tragedi biarawati yang melakukan bundir terdengar oleh para petinggi Vatikan. Kasus seorang biarawati melakukan bundir merupakan dosa besar, apalagi kejadian tersebut di sebuah biara. Pihak Vatikan tidak mau hanya berasumsi dengan tragedi tersebut tanpa tahu fakta yang ada di lapangan seperti apa. Setelah melakukan rapat terbatas dengan para petinggi Vatikan, uskup meminta kepada Pader Brook mendatangi biara tersebut dan melakukan investigasi di sana. Dia juga diberitahu untuk menemui seseorang pria yang nantinya orang tersebut akan membantu Pader Brook menuju ke biara. Dalam tugasnya nanti, Father juga akan dibantu oleh seorang wanita calon biarawati. Singkatnya, Pader Brook datang ke biara untuk menemui Suster Irene. Suster Irene lah yang akan membantu Father dalam tugasnya nanti. Mereka lalu berbicara
dan memberitahukan kepada Suster Irene soal apa yang terjadi dan mengajak Suster Irene untuk ikut dalam misinya ke Rumania. Sebenarnya Suster Irene sendiri belum sepenuhnya menjadi biarawati karena Suster Irene belum berikrar janji untuk mengabdikan hidupnya menjadi seorang biarawat. Berhubung ini adalah permintaan langsung dari Vatikan, Irene pun merasa terhormat karena sudah dipercaya oleh para uskup di Vatikan. Singkat cerita, sampailah mereka di Rumania. Sesuai arahan dari uskup, Father menemui seorang pria yang bernama Prenci di sana. Awalnya Prenci tak menduga kedatangan mereka berdua untuk menemui dirinya. Melihat Irene yang cantik, Prenci sempat tertarik kepada Irene. Tapi saat dia tahu kalau Irene adalah seorang suster dan Brooke adalah pastor, Prenci pun dengan rasa hormat langsung menjaga jarak dengan Suster Irene. Father langsung ke inti permasalahan. Dia meminta kepada Prenci untuk mengantarkan mereka ke biara. Sudah bukan rahasia lagi soal tragedi bunuh yang terjadi di biara. Dan semenjak kejadian itu, Prenci sudah tidak pernah lagi mendatangi biara tersebut. Bahkan warga sekitar menganggap kalau biara tersebut kini sudah tidak ada. Karena membicarakannya saja mereka bisa mendapatkan masalah. Awalnya Prenci menolak untuk mengantarkan mereka. Tapi karena Suster Irene yang memohon, Prenci yang lemah terhadap wanita, akhirnya dia pun bersedia. Ternyata untuk menuju ke biara yang mereka akan tuju harus melewati hutan belantara dan berada di antah berantah. Saking berada di pedalaman hutan, bahkan untuk kereta kuda pun sudah tak bisa lewat. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki yang cukup jauh, tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah kastil. Diceritakan kastil tersebut dulunya ramai oleh para penghuni. Namun setelah tragedi serangan bom saat Perang Dunia, banyak orang yang meninggal di sana. Kastil itu ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Warga sekitar tidak ingin mendekati kastil tersebut karena dianggap tempatnya yang sudah dikutuk. Lalu terlihat banyak kayu dengan membentuk simbol salib ditancapkan di area kastil. Konon katanya itu dilakukan untuk mencegah gangguan roh jahat yang menguasai daerah tersebut. Father Brooke menanyakan soal jasad biarawati yang tewas karena bunuh berada di mana. Prenci mengatakan kalau jasadnya sudah dia simpan dan sengaja dia simpan di ruangan pendingin di sebuah gudang tempat penyimpanan makanan agar jasadnya bisa tetap utuh. Dibawalah mereka ke ruangan pendingin di mana jasad biarawati itu disimpan. Dan saat Prenci menunjukkan kepada mereka, Prenci sempat terkejut karena posisi saat dia simpan jasadnya dalam keadaan terbaring. Tapi kini terlihat jasad Victoria sudah dalam keadaan terduduk. Lalu Father mencoba untuk melihat lebih dekat kepada jasad Victoria. Di sana dia menemukan ada sebuah kunci yang masih dipegang erat oleh Suster Victoria. Father sendiri belum tahu kunci apa itu sebenarnya. Father Brooke memutuskan untuk memakamkan jasadnya Suster Victoria dengan layak. Dalam prosesi pemakaman, uniknya di sana, di beberapa pemakaman terdapati sebuah lonceng yang sengaja dipasang. Prenci mengatakan kalau itu sebenarnya bukanlah kuburan orang mati. Tradisi warga terdahulu saat ada serangan wabah penyakit, mereka sengaja menguburkan orang hidup di bawah tanah untuk menghindari terjangkit oleh wabah penyakit. Tibalah mereka di biara tepat di depan pintu di mana Suster Victoria tergantung di sana. Biara yang terlihat sangat sepi tanpa terlihat ada satu orang pun di sana. Namun, Suster Irene melihat seperti ada seseorang yang sedang terduduk dengan semua wajah dan seluruh tubuhnya ditutupi kain serba hitam. Mereka mencoba memanggil dan mencoba untuk berkomunikasi. Terdengar kalau dari suaranya seperti seorang wanita yang sudah tua. Dia mengaku sebagai kepala biarawati di sana. Father Brooke menjelaskan maksud kedatangannya. Dia juga mengaku sebagai utusan dari Vatikan. Kedatangannya hanya untuk mencari tahu soal kematian biarawati yang tewas karena bunuh. Dari tragedi tersebut, pihak Vatikan hanya ingin memastikan kalau biara ini tidak menyimpang dari ajaran Katolik. Lalu kepala biarawati menjawab, semuanya baik-baik saja. Dia menjamin itu semuanya. Father tidak percaya begitu saja dengan ucapan kepala biarawati. Dan untuk memastikan itu, Father juga ingin berbicara langsung dengan para biarawati lainnya untuk dimintai keterangan.
Namun karena pada saat itu sudah mulai menjelang malam dan sudah menjadi aturan biara, kepala biarawati meminta kepada Father Brook meninggalkan biara. Father Brook bisa menemui para biarawati pada besok harinya lagi. Kepala biarawati juga sudah menyiapkan tempat bagi Father Brook dan Suster Irene untuk mereka bisa menginap di sana. Mereka sama sekali tidak mencurigai kepala biarawati itu dan memutuskan akan melanjutkan pada besok harinya. Father mengizinkan jika Prenci ingin kembali pulang karena tugas Prenci sudah selesai. Tentu saja Prenci dengan senang hati akan kembali. Baginya lebih baik berada di jalanan daripada dia harus menginap di biara ini. Dalam perjalanan di tengah hutan sendirian dan hanya ditemani sebuah lentera, Prenci menyusuri jalan setapak untuk kembali. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun saat di persimpangan jalan, dari kejauhan dia melihat ada seorang biarawati berdiri sambil menghadap ke arahnya. Merasa terheran kenapa ada biarawati malam-malam di tengah hutan sendirian. Prenci tidak curiga sama sekali. Malah dia menegur dan mengikuti biarawati itu yang berlalu pergi. Rasa takut mulai ia rasakan ketika biarawati itu sudah tidak terlihat lagi. Suara napas Prenci mulai berhembus kencang, menandakan Prenci sudah sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja, biarawati yang tadi dia lihat kini sudah tergantung dengan memperlihatkan wajah. Untung saja Prenci berhasil menghindar dan memasuki ke area yang dipenuhi oleh salib. Dia sadar kalau roh jahat tidak akan berani mendekati karena ada simbol salib. Prenci pun berhasil selamat dengan membawa kayu salib sebagai pelindung dirinya. Di malam itu Suster Irene dan Father Brook mencoba mengobrol untuk mengenal lebih dekat lagi. Suster sempat menanyakan apakah Father mengenal Uskup Forney. Diceritakan kalau Uskup Forney dulu pernah menolong Irene saat dia masih kecil. Diketahui kalau Suster Irene ini adalah seorang indigo guys. Dia mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Pada saat itu kemampuan penglihatan yang dimiliki Irene terdengar oleh pihak Vatikan. Hingga Vatikan mengurus Uskup Forney untuk menemui Irene. Karena diduga kalau kemampuan yang dimiliki oleh Irene itu karena dibantu oleh iblis. Dari kemampuan penglihatan Irene, ada salah satu penglihatan yang tidak pernah Irene bisa lupakan, yaitu Irene pernah melihat sesosok Bunda Maria menunjukkan sebuah jalan kepada dirinya. Pernyataan Irene mengingatkan Father Brook kepada suatu kejadian yang sama persis pernah dia alami juga terdahulu. Father Brook pernah melakukan tugas pengusiran setan kepada seorang anak kecil. Dia yang bernama Daniel. Kasusnya sama, Daniel juga mempunyai penglihatan seperti Irene, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Namun bedanya adalah Daniel memang benar dibantu oleh iblis. Setelah Father Brook memeriksanya, dipastikan Daniel memang kerasukan. Father Brook lalu melakukan eksorsisme kepada Daniel. Namun naas, selama proses eksorsisme, Daniel mengalami luka yang sangat parah. Hingga membuat dirinya tidak bisa terselamatkan lagi dan Daniel meninggal beberapa hari kemudian. Pada saat tengah malam, Father terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara-suara dari luar kamar. Dia lalu mencoba untuk memeriksa dan melihat keadaan di luar. Father Brook diperlihatkan seorang anak kecil yang melintas berlarian. Dia pun terus mengikutinya dan terlihat itu seperti Daniel. Father Brook terus mengikutinya sampai kini dia berada di kuburan. Lalu terlihat di dalam mulut Daniel mengeluarkan seekor ular. Father yang mencoba menghindar, justru dia malah terperosok masuk ke dalam lubang kuburan. Dan dengan tiba-tiba saja kuburan itu tertutup dan terkubur dengan sendirinya. Kini gangguan itu pun terjadi kepada Suster Irene. Irene mencoba untuk menyalakan lentera. Dia tak sadar kalau ada sesosok penampakan di dalam cermin. Suara bisikan yang dia dengar mengarahkan Suster Irene ke sebuah tempat lainnya. Tak lama terlihat muncul bayangan hitam berjalan di tembok. Irene masih mengikuti kemana arah bayangan itu pergi dan sampailah di sebuah cermin yang ada di sana.
Bayangan tersebut kini terlihat semakin nyata seperti ada di belakangnya. Namun tiba-tiba cermin itu pecah dan salib yang ada di sana terjatuh dengan sendirinya. Father Brook yang masih terjebak di dalam peti kuburan. Dia mencoba untuk menarik loncengnya. Untung saja suara lonceng tersebut terdengar oleh Irene. Irene yang mendengar itu langsung menuju ke kuburan. Dia sudah menduga kalau itu adalah Father Brook. Sesampainya di sana, justru lonceng yang ada di kuburan yang kini malah berbunyi semuanya. Sempat membuat Irene menjadi kebingungan. Untung saja Irene yang mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Dan akhirnya dia tahu di mana keberadaan Father Brook. Dengan sesegera Irene langsung menggali kuburannya. Sementara Father merasa dia tidak sendirian di sana. Tapi akhirnya Father Brook berhasil keluar dari kuburan yang menjebaknya. Kecurigaan Father sudah mulai terbukti kalau ada entitas jahat yang menguasai biara ini. Di dalam bekas kuburan itu, dia melihat ada sebuah kitab-kitab. Mungkin itu akan menjadi petunjuk bagi mereka. Di pagi harinya mereka kembali ke biara. Anehnya, darah bekas biarawati yang gantung diri itu tidak pernah kering. Di dalam mereka berpencar, Father Brook yang akan menemui para biarawati, sedangkan Suster Irene yang akan mencari kepala biarawati itu. Father memberikan kunci tersebut kepada Irene untuk mencari tahu kunci apa itu sebenarnya. Biara yang terlihat sepi, tapi saat itu Irene sepintas melihat ada biarawati yang lewat. Dia pun lalu mencoba untuk mengejarnya, dan sampailah dia di sebuah tempat ibadah, di mana terlihat seseorang dengan sungguh-sungguh sedang melakukan doa. Namun tiba-tiba suster lainnya yaitu Suster Auna datang dan memberitahu Irene untuk jangan mengganggu orang yang sedang berdoa. Suster Auna diberitahu kedatangan Irene dan meminta Irene untuk ikut bersamanya. Di lain sisi, Father Brook masih mempelajari kitab yang dia temukan di dalam bekas kuburan itu. Dari beberapa penjelasan dalam kitab tersebut menjelaskan jati diri sesosok iblis yang bernama Falak. Suster Auna menceritakan tentang Suster Victoria yang dulu tewas karena bundir. Diceritakan kalau Suster Victoria sendiri sebenarnya adalah suster yang paling suci di antara biarawati lainnya yang ada di biara tersebut. Suster Auna juga menceritakan soal sejarah biara ini terdahulu. Biara dibangun oleh seseorang yang bernama Duke pada zaman kegelapan. Duke Sainkarta menulis sebuah naskah sihir dan ritual untuk memanggil kekuatan dari neraka. Dia membuka gerbang neraka agar roh jahat bisa keluar. Ritual tersebut berhasil membuka celah bagi roh jahat untuk bisa keluar dari neraka. Namun di waktu bersamaan para pasukan gereja datang menyerbu. Duke dipenggal dan pasukan gereja menyegel gerbang neraka menggunakan pusaka kuno yang mengandung darah Yesus. Gereja berhasil merebut biara dari orang-orang yang menyimpang. Lalu memerintahkan para biarawati untuk selalu berdoa agar gerbang neraka selalu terjaga dan jangan sampai terbuka kembali. Untuk sementara roh jahat itu tertahan di sana. Hingga pada suatu ketika perang dunia terjadi, biara terkena serangan bom hingga terjadi guncangan hebat. Dari guncangan tersebut, roh jahat berhasil membuka gerbang neraka melalui celah lainnya. Suster Irene menceritakan apa yang dilihatnya semalam kepada suster. Kalau dia melihat ada seorang biarawati namun dengan mukanya yang buruk. Mendengar hal itu, Suster Auna pun menduga kalau dialah roh jahat yang selama ini terpenjara. Namun tak lama pembicaraan mereka terhenti karena kedatangan suster lainnya. Awalnya Irene diminta untuk pergi meninggalkan biara. Namun Suster Auna mengatakan Irene tidak bisa keluar karena gerbangnya sudah tertutup. Irene harus menunggu sampai besok pagi untuk gerbangnya terbuka kembali. Dan terpaksa Irene harus menginap di biara. Irene lalu ditempatkan di salah satu kamar. Tapi anehnya Irene malah sengaja dikunci dari luar. Di sana Father Brook kembali bertemu dengan si wanita tua itu lagi. Di sini Brook sendiri belum curiga kepada si wanita tua atau kepala biarawati. Dia masih mencoba untuk menanyakan soal kunci yang dia temukan. Namun tak lama kemudian si wanita tua itu langsung terdiam. Father Brook baru tersadar selama ini dia berbicara dengan iblis yang menjelma menjadi biarawati.
Pintu yang tadi terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Irene pun keluar dan mencoba untuk melihat di area sekitaran biara. Dan sampailah dia di sebuah pintu yang bertuliskan Tuhan berhenti di sini. Pintu yang dulu pernah dikunjungi oleh Suster Victoria. Pintu itu lalu terbuka dan terlihat sesosok berpenampilan seperti biarawati. Irene sadar kalau dia adalah Palak, roh jahat yang terlepas dari neraka. Irene tak sanggup untuk menatap langsung ke wajahnya Palak. Seketika semuanya berguncang hebat. Irene seperti ditarik oleh kekuatan jahat iblis Palak. Si iblis terus memburu Irene. Namun untung saja dia ditarik oleh Suster Auna. Suster Auna meminta Irene untuk menggunakan baju biarawatinya dan menyuruh Irene untuk menemuinya kembali di kapel. Mereka akan melakukan doa bersama karena hanya dengan doalah yang bisa melawan kekuatan iblis. Suster Irene bersama para biarawati lainnya melakukan doa bersama. Terlihat juga mayatnya Suster Ruth yang sudah tewas. Suster Auna meminta kepada Irene agar terus berdoa apapun gangguannya nanti. Namun tak diduga kekuatan si iblis mampu memporak-porandakan mereka. Namun anehnya hanya Irene saja yang masih bertahan. Irene terus melanjutkan doa-doanya kembali. Father Brook curiga kepada ruangan tempat pengiriman barang-barang. Apalagi dia teringat kepada Prenci soal pintu itu adalah yang biasa dilalui para biarawati agar tidak keluar dari biara. Namun di sana justru dia menemukan sesosok iblis yang keluar dari dalam sumur. Untung saja Prenci kembali dan menolong Father Brook. Prenci datang karena dia khawatir soal keselamatan Irene dan Father Brook. Dalam doa-doanya, Irene terus mendapati gangguan. Si iblis membuat simbol pentagram di punggungnya Irene. Irene masih bisa bertahan dan terus melanjutkan doa-doanya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu yang terketuk. Dia pun lalu meminta izin kepada Suster Auna untuk membukakan pintunya. Dan ternyata itu adalah Father Brook bersama dengan Prenci. Di sini Irene baru tersadar kalau selama ini dia berdoa bersama para arwah biarawati yang telah meninggal. Dan saat Irene membuka selimut itu kembali, terlihat mayatnya Suster Ruth yang sudah membusuk. Apa yang terjadi kepada Irene menceritakan kejadian pada saat terdahulu di biara, di mana para biarawati tewas karena diserang oleh si iblis. Namun tiba-tiba mayat itu kembali hidup dan menyerang mereka. Father Brook masih bisa melawan dengan menembakkan salib yang sudah dibasuhi air suci ke mukanya si iblis. Prenci mengatakan kalau mereka sudah terlambat karena si iblis itu kini sudah terbebaskan. Namun Irene mengatakan selama si iblis tidak masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak akan pernah bisa masuk ke alam bangsa manusia. Itulah alasan kenapa pada saat itu Suster Victoria memilih melakukan bundir untuk menghindari agar si iblis tidak bisa mengambil raganya Suster Victoria. Justru yang dia lakukan adalah sebagai bentuk pengorbanannya. Suster Irene mengatakan kalau si iblis tidak akan bisa pergi dari sini sebelum mereka memasukkan si iblis ke neraka dan menyegel gerbangnya kembali. Mereka harus menuju ke ruangan katakombe di mana gerbangnya ada di sana. Irene juga mengatakan kalau mereka harus mencari darah Yesus karena hanya itu satu-satunya cara yang bisa mengembalikan si iblis dan menyegel gerbangnya. Dan kunci yang dipegang Irene adalah kunci di mana darah Yesus disimpan. Sebelum mereka melakukan semua itu, Irene meminta kepada Father Brook membimbing dia berucap sumpah untuk menjadi seorang biarawati seutuhnya. Irene sudah yakin dengan keputusannya. Dia hanya ingin berbakti kepada Tuhan, walaupun pernyataan tersebut disayangkan oleh Prenci. Karena dengan Irene menjadi biarawati, sudah tidak ada harapan bagi Prenci untuk bisa mendekati Irene.
Pencarian menemukan pintu di mana darah Yesus disimpan pun dimulai. Kemampuan Irene bisa melihat sesuatu dan dia juga pernah melihat Bunda Maria menunjukkan jalan kepadanya. Ternyata itu bukan hanya mimpi, tapi itu sudah menjadi takdir Irene yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan patung Bunda Maria menunjuk ke sebuah arah, ternyata itu adalah sebuah petunjuk yang menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan darah Yesus. Dan benar saja, darah tersebut masih utuh tersimpan di sana. Father Brook lalu mengalungkannya kepada Irene karena hanya Irene yang layak membawa darah tersebut. Kini mereka dengan yakin akan melawan si iblis. Di ruangan itu, mereka malah terpisahkan. Prenci yang mendengar sesuatu di ruangan lain dan mengarahkan dia untuk mencari sumber suaranya. Begitupun Irene yang kini berjalan sendirian terpisah dengan Father Brook. Dia tak sadar kalau ada sesosok yang mengikuti dari belakang. Irene yang memasuki ke salah satu ruangan. Di sana dia melihat ada sebuah lilin menyala. Dan tak lama lilin lainnya pun menyala dengan sendirinya. Ternyata Irene sudah berada di tengah-tengah lingkaran si iblis. Lalu terlihat kini para biarawati sudah berdiri di sana dengan semua wajahnya yang tertutupi. Begitupun dengan Father Brook yang terjebak bersama para biarawati yang semuanya berwajah hitam. Prenci yang mencoba untuk menolong Irene. Namun kini dia melihat para biarawati itu ada di sana. Mereka semuanya hanya terdiam dan terdengar ada suara bisikan Irene meminta tolong. Ternyata Irene masih terjebak di lingkaran si iblis dengan wajahnya ditutupi kain. Prenci lalu membuka penutup wajahnya dan ternyata Irene yang kini sudah dirasuki oleh si iblis. Prenci melihat kalung itu masih tergantung di tubuhnya Irene. Si iblis tak sadar kalau Prenci mencoba mengambil isi yang ada di dalam kalung tersebut. Prenci lalu mengusapkan darah Yesus ke mukanya Irene. Dan seketika juga si iblis yang ada di dalam tubuh Irene langsung keluar. Irene tersadar kembali, namun Prenci yang kini malah diserang si iblis. Father Brook mencoba untuk menolong Irene, tapi dia juga yang harus berjibaku dengan si iblis. Tak lama kemudian, iblis palak itu muncul kembali keluar dari dalam kolam. Si iblis kembali menyerang Irene. Irene masih berusaha melawan dan mencoba mengambil darah Yesus. Melihat Irene yang sudah tidak berdaya, lalu si iblis mengambil kalung yang berisi darah Yesus. Namun ternyata isi di dalam kalungnya yang sudah kosong. Ternyata sebelumnya Irene memasukkan darah itu ke dalam mulutnya sendiri, lalu memuntahkannya ke wajah si iblis. Sebagian darahnya ada yang menetes masuk ke dalam air, hingga air kolam itu pun menjadi penghancur bagi si iblis. Dan inilah detik-detik di mana si iblis kembali masuk ke dalam neraka. Dan gerbang itu pun yang akhirnya terkunci kembali. Irene masih bisa terselamatkan karena diberi napas bantuan oleh Prenci. Prenci meminta maaf karena sudah mencium Irene, tapi itu adalah ciuman kehidupan. Irene pun berterima kasih kepada Prenci karena sudah menolongnya. Setelah semua tugas mereka selesai, Irene dan Father Brook kembali ke Vatikan dan harus berpisah dengan Prenci. Pertemuan singkat namun sangat berkesan, walaupun pada akhirnya mereka hanya dibatasi hanya sebagai teman saja.
Namun terlihat di lehernya Prenci ada sebuah simbol salib terbalik. Dan 20 tahun kemudian, Prenci diberitakan kerasukan oleh iblis. Irene yang kini sudah terlihat tua baru mengetahuinya. Ternyata pada saat Prenci diserang, si iblis sengaja memasukkan iblis lainnya ke dalam tubuh Prenci. Hingga sampai pada saat ini, Prenci belum bisa disembuhkan. Dan Prenci yang kerasukan iblis inilah yang akan menjadi cerita lanjutan untuk The Nun yang kedua. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Di sini kita sudah tahu ya kalau iblis mendiami tubuh Prenci sejak mereka berhasil menenggelamkan Palak ke neraka. Setelah 20 tahun lamanya, iblis yang ada di dalam tubuh Prenci akan keluar dan akan menjadi lawan yang tangguh bagi Suster Irene. Oke, di video selanjutnya gue akan mencoba mereview The Nun yang kedua. Jadi pastikan kalian subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menemani dan memberikan sedikit pengetahuan tentang film The Nun yang pertama sebelum kalian nonton The Nun yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.